Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita bersyukur sekalipun kita tidak berada di gereja, tetapi kita percaya bahwa lawatan Allah akan sampai di rumah-rumah di mana kita ambil bagian ibadah pada pagi hari ini. Siapkan hati kita biar Roh Kudus melawat setiap kita dan melepaskan berkat yang tidak terbatas bagi kita. Saya akan bacakan satu kebenaran Ibrani 12:28 katakan begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya, haleluya. Yesus besar, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami kagumi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami mau katakan kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu. Sebab kami mau katakan tidak ada Allah seperti Engkau, tidak ada Tuhan seperti Engkau. Yesus layak dipuji selama-lamanya, Engkau layak disembah selama-lamanya. Engkau Tuhan berdaulat atas surga dan bumi. Kami percaya Engkau Tuhan juga yang siap memberkati kami, siap melawat kami. Kami semua yang ambil bagian dalam ibadah online pada pagi hari ini, rumah-rumah tangga kami percaya lawatan Allah terjadi. Kami mau buka hati bagi Engkau, karena kami percaya Engkau sanggup bekerja dengan berbagai cara. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Kami mau tabiskan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Tuhanlah perlindungan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau
setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tidak berakhir dari kehidupan kami. Engkau Tuhan kami, Engkau penolong kami. Engkau perisai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang besar. Allah yang jadi sumber kehidupan kami. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, ya Tuhan. Kau bukan tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau kekuatan dalam hidupku, penolongku.
kami yang bersyukur. Kami nyatakan Kaulah sumber kuat kami Tuhan. Kaulah sumber kuatku. Kaulah Tuhan. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Kaulah sumber kuat kami. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya padamu. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Mulutku memuji namamu. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Mulutku memuji namamu. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus nama di atas segala nama. Kami tinggikan, kami muliakan. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian pengagungan kepadamu Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau besar, Kau mulia. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih nama Yesus. Kerajaan yang tidak tergoncangkan menjadi jaminan Amin. bagi semua yang percaya kepadamu Tuhan. Orang yang berseru kepadamu, Kau akan selamatkan. Pagi hari ini bersama dengan umatmu kami berseru kepada nama di atas segala nama. Nama yang mulia, nama yang manis. Yesus, Kaulah pertolongan bagi kami. Kaulah perlindungan bagi kami Tuhan. Biarlah seluruh bumi penuh dengan puji-pujian. Memuji dan meninggikan namamu. Tuhan, urapi puji-pujian kami, doa-doa kami. Dan urapi firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Sebab Engkau berfirman dan Engkau menjadikan Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Sebab Engkau saja Tuhan yang sanggup melakukannya bagi kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi percayalah bahwa ibadah itu adalah yang keluar dari kehidupan kita. Kita semua sudah menerima kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kekal. Dia mati di atas kayu salib, dia mati, dia memberikan hidupnya bagi kita. Supaya kita yang mati terhadap manusia lama kita, terhadap kemampuan manusiawi kita, hidup dalam kekuatan ilahi. Sebab itu dimanapun kita berada, saat ini kita melihat bahwa di tengah krisis, di tengah goncangan yang terjadi, Tuhan berkata dalam Ibrani 12 yang tadi sudah dibacakan bahwa segala sesuatu digoncangkan supaya tinggal yang tidak tergoncangkan. Apa yang selama ini menjadi rutinitas kita, menjadi kesibukan kita, usaha kita, tugas-tugas kita, pelayanan kita, bisnis kita, apapun yang menjadi kesibukan kita. Hari-hari ini kita lihat semua itu bisa stop, bisa berhenti
Tapi satu hal yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan surga, kerajaan Allah. Bagaimana pengenalan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan tidak akan tergoncangkan. Hari-hari ini saya percaya jemaat akan makin kuat mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, satu ayat yang Tuhan mau berikan buat kita semua pagi hari ini adalah dari Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya, bahaya wabah, bahaya sakit penyakit sampai bahaya kematian maut sekalipun atau pedang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sekali lagi umat Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Nah, kalau kita dikasihi, kita dicintai oleh yang punya langit dan bumi, segala kuasa ada di dalam tangan-Nya. Di langit, di bumi, di bawah bumi, segala kuasa ada di dalam tangan-Nya. Sebab itu gereja Tuhan harus bangkit. Di tengah tekanan dan di tengah krisis, kita tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di luar kita, tapi kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam kita. Kasih-Nya melingkupi kita, kasih-Nya memenuhi kita. Kita orang-orang yang dikasihi, sebab itu bangun di dalam rumah tangga kita, tetap bangun sukacita, tetap bangun iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa apapun yang ada di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang kekal. Bahwa segala sesuatu itu hanya sementara. Pengkhotbah 3 ayat 1 bahwa segala sesuatu ada musimnya. Jadi tidak ada yang kekal. Apapun yang namanya pasti ada endingnya, pasti ada perubahan. Jadi di dalam satu musim kita siap untuk musim yang berikut. Mari ini menjadi latihan bagi kita semua. Latihan untuk kita tidak dipengaruhi oleh semua berita-berita yang kita dengar dari luar. Boleh kita ambil sebagai informasi-informasi. Tapi dengar, tidak ada kebenaran yang bisa menggoyahkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah satu-satunya kebenaran yang menyucikan kita dan memurnikan kita. Sebab itu mari boleh kita dengar berita-berita, boleh kita terima informasi. Tapi jangan itu mendominasi cara berpikir kita. Cara berkata-kata kita, cara bertindak kita. Sehingga kita tinggal dalam ketakutan, kita tinggal dalam tekanan dan penindasan. Mari lihat firman Tuhan lebih tinggi nilainya. Firman Tuhanlah kebenaran satu-satunya. Firman Tuhan yang menguduskan kita. Jadi pegang firman Tuhan. Biar berlalu semua yang datang dalam kehidupan kita. Dengar bahwa berita yang dari musuh itu adalah bohong. Jangan kita dipenuhi ketakutan bahwa kalau sudah kena infeksi bahwa itu berarti sudah terancam dengan maut dan kematian. Mari yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, bangkitkan iman kita. Bahwa Tuhan sudah menyembuhkan, karya di atas kayu salib tetap berkuasa sampai hari ini. Dia yang menentukan hari-hari hidup kita. Bukan virus, bukan penyakit. Jadi bangkitkan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa segala sesuatu Tuhan akan ambil alih. Tuhan akan bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan akan mengerjakannya menjadi kebaikan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang membosankan, kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita mengalami sesuatu yang berkurang dalam kehidupan kita. Ada beban-beban, ada kesesakan. Mari lihat bahwa Tuhan akan mengerjakannya menjadi berkat-berkat kekekalan. Akan mengerjakannya menjadi hal-hal yang surgawi. Bukan yang hanya lahiriah yang di dunia ini karena itu hanya sementara. Tuhan berkata bahwa orang yang bijak tidak akan mendirikan rumahnya di atas tanah, di atas pasir. Karena akan datang banjir, badai, tofan dan rumah yang dibangun asal-asalan, yang dibangun hanya di atas pasir itu akan roboh dan besar kerusakannya. Tapi orang yang bijak adalah orang yang berhati-hati, orang yang berkorban, orang yang berusaha, orang yang kuat. Membangun rumahnya di atas batu karang, mendengar firman dan melakukan firman.
Jangan terlalu banyak berita kita dengar sampai kita tidak lagi pegang firman Tuhan. Kita menjadi lemah, kita menjadi hanya menanti apa yang terjadi. Umat Tuhan harus bangkit. Yesaya 60 digenapi bahwa pada saat dunia dalam kegelapan menutupi bangsa-bangsa, kekelaman menutupi seluruh dunia ini, maka terang Tuhan sudah terbit atasmu. Bangkitlah, bangkitlah. Kita harus bangkit, tidak boleh tinggal di dalam kondisi ini. Kita harus ambil otoritas yang Tuhan berikan. Sebab dia berkata, dia berikan kepada kita kunci. Kunci untuk membuka rahasia kerajaan surga. Apa yang kita buka di bumi ini terbuka di surga. Apa yang kita ikat di bumi ini terikat di surga. Mari sebab itu otoritas dan mandat Tuhan berikan kepada kita. Di tengah situasi ini maka ini kesempatan untuk orang percaya, untuk anak-anak Tuhan. Tidak kita memperkatakan yang sama dengan suara dari musuh. Tipuan dari musuh yang memperbesar wilayahnya. Makin kita takut, makin kita gentar dan kita memperkatakan hal yang negatif. Maka musuh akan mendapatkan pijakan yang lebih kuat lagi untuk menyerang, untuk menghancurkan apa yang menjadi rencananya. Jadi mari lihat, kita harus bangkitkan roh kita. Kita jangan menjadi malas karena hanya tinggal di rumah saja. Tapi kita harus bangkitkan seperti biasa. Kita harus bersiap, kita harus punya waktu untuk berdoa, memuji, menyembah, bangun mezbah kita. Kita harus merenungkan firman Tuhan dan pegang apa yang menjadi perkataan Tuhan. Jangan pakai logika kita karena Tuhan bilang jangan makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu cuman manusia yang mengajarkannya kepada kita. Tetapi kalau kebenaran, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, itu nilainya surga. Kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik hari-hari ini. Kita bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Karena firman Tuhan berkata, waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Jadi mari kita latihan bahwa di masa sukar ini, bagaimana hidup kita menjadi sesuatu kehidupan yang terus mengalir. Kita menerima, kita menyalurkan, kita menerima, kita menyalurkan. Luar biasa, Tuhan membuktikan bahwa janjinya ya dan amin. Apa yang kita berikan, kita akan menerimanya kembali. Jangan kita tahan bahwa, aduh jangan bagi nanti tidak cukup. Nanti tidak akan cukup bagi kita untuk kebutuhan. Kita tidak tahu berapa bulan ke depan kesukaran ini masih ada. Mari lihat, kita memiliki prinsip-prinsip surgawi yang lebih tinggi nilainya dari prinsip-prinsip yang ada dalam dunia ini. Jadi jangan pakai logika manusia. Jangan pakai, kita berhikmat untuk hari ini seperti yang pemerintah anjurkan ya. Kita harus menjaga jarak, kita harus menjaga komunikasi, berkurang dalam kerumunan untuk memotong dan tidak menyebarkan virus itu dengan cepat. Tapi mari kita berdoa bahwa virus itu ilegal di dunia ini. Dia ilegal ada di Manado, ada di Indonesia. Kita harus katakan bahwa dia tidak berhak tinggal di sini. Kita harus hancurkan kekuatannya dan kita berdoa supaya yang sakit disembuhkan. Hari ini kita berdiri semua dan kita mengakui. Kalau kita melihat bahwa angka yang positif di Manado masih 2 pasien, kita bersyukur bahwa itu adalah karena kuasa Tuhan bagi kita. Kita bersyukur dan kita berdiri untuk menahan supaya sungguh-sungguh kekuatan musuh itu stop, tidak akan bertambah lagi angka kematian. Kita lihat terus meningkat angka kematian dan terutama yang menjadi korban yang banyak adalah di kota Jakarta. Kita berdoa supaya Jakarta masuk dalam rencana Tuhan. Kita berdoa supaya Jakarta dilawat Tuhan. Angin yang dari surga itu berhembus. Angin kesembuhan, kebangkitan buat tubuh Kristus itu berhembus di Jakarta. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan kita bisa berdiri untuk menyetop dengan otoritas. Untuk semua kesakitan dan kematian yang ada di kota Jakarta juga stop. Manado berdiri untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Kita bersyukur mendapatkan bahwa kalau hari-hari ini kita tidak berkumpul di gereja kita, maka di rumah-rumah kita bisa berdoa, kita lihat Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Bahwa bukan lagi kita datang ke Tuhan beribadah dengan denominasi kita masing-masing. Tapi waktu di rumah-rumah kita maka Tuhan melihat satu gereja yang besar, yang universal, semua memuji dan menyembah Tuhan.
Pagi-pagi hari sudah ada puji-pujian naik, sudah ada firman Tuhan yang diperdengarkan ya di lingkungan-lingkungan kita. Kita sedang ada dalam satu kesatuan yang besar, tidak lagi dibatasi oleh dinding gereja, tidak lagi dibatasi oleh denominasi yang berbeda-beda. Tapi hari-hari ini Tuhan melihat satu kesatuan tubuh Kristus untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita. Kalau kita lewati ujian ini, hati-hati Bapak Ibu umat Tuhan, jangan sampai kita tidak lulus lewat ujian ini. Perbiasakan bahwa sekalipun kita tinggal di rumah, kita tidak menjadi pesimis, kita tidak menjadi tawar hati dan mulai berpikir bahwa berarti gereja tidak penting. Berarti sama saja biar kita tidak ke gereja, atau hari-hari ini bisa. Kenapa tidak ada kebaktian, kebangunan, kesembuhan ilahi pada masa-masa ini? Mari lihat cara berpikir kita. Jangan dengan cara pikir orang bodoh yang dari dunia ini. Kita harus pisahkan mana hal yang spiritual dan mana hukum yang berlaku di dunia ini. Sekalipun kita puasa 40 hari kita penuh dengan pengurapan. Tapi hukum yang ada di bumi ini tetap hukum gravitasi. Kalau kita naik di gedung yang tinggi dan kita membuang diri ke bawah, maka kita tidak akan punya sayap untuk terbang. Pasti kita akan jatuh ke bawah dan akan hancur dan akan mati karena ada hukum gravitasi yang saling masing-masing ada di sana. Jadi kita lihat bahwa memang ada hukum yang harus kita taati di dunia ini. Kita harus menjaga kesehatan, kita harus berhikmat. Tapi kita juga punya hukum roh yang tinggi. Bahwa kita ditebus dengan darahnya, kita kepunyaannya. Kita dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kamulah bangsa yang kudus. Kamulah imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri. Dengar umat Tuhan, Tuhan dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah imamat yang rajani. Jadi imam-imam yang punya otoritas, yang berdiri di hadapan Tuhan, mewakili manusia. Dan kita berdiri di hadapan manusia, mewakili Tuhan. Untuk menyatakan rencana dan kehendak Tuhan. Sebab rencana Tuhan baik. Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan, Tuhan tidak pernah merancangkan kemusnahan dan kehancuran. Mari lihat Tuhan bekerja lewat orang-orang percayanya yang mengasihi Dia. Dan lewat ini kita semua akan belajar untuk bagaimana mengalami kemurnian dari Tuhan, itu lebih lagi hidup di dalam hukum roh yang lebih tinggi. Memang kita masih ada dalam dunia ini, kita mentaati hukum-hukum yang ada, hukum gravitasi, hukum hikmat yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita juga menjaga kesehatan kita. Kita taat kepada pemerintah apa yang untuk kepentingan bersama. Kita bukan cuma pikirkan kepentingan komunitas kita sendiri. Kita tidak bisa hanya memikirkan kepentingan pribadi kita. Tapi mari kita lihat secara global kepentingan bersama. Apa yang kita lalui ini bukan kita menyangkali kekuatan hadirat Tuhan. Bukan bahwa kalau dalam hadirat Tuhan pasti virus semua mati. Amin, kita imani. Tapi bukankah belum tentu semua orang punya iman yang sama. Dan kita harus taat kepada pemerintah untuk kebaikan bersama. Untuk kita menahan pengaruh penyebaran dari virus itu dengan cepat. Jadi mari lihat Tuhan bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Hari-hari ini tidak ada lagi yang bilang kita harus absen datang untuk doa pagi. Ya, tidak lagi menjadi satu keharusan. Tapi apakah engkau merindukan Dia setiap pagi? Apakah waktu engkau bebas untuk memilih? Engkau memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Dikatakan tadi di Ibrani pasal 12 segala sesuatu digoncangkan supaya tinggal yang tidak tergoncangkan dan kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang hormat, dengan cara yang layak. Ya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi ibadah bukan cuma waktu kita kumpul di dalam gedung gereja. Tapi ibadah itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana persembahan kita kepada Tuhan dan kita mengagungkan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Dari hidup kita, Dia mencium bau harum itu. Jadi ibadah, pengucapan syukur, mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang layak dan berkenan kepadanya. Dan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 di sini dia katakan sebab itu marilah kita oleh Dia
oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu, saya akan mengakhiri kebenaran hari ini dengan mari lihat. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima karya salibnya, kita sudah menerima kehidupan kekal itu di dalam kita, di dalam setiap kita. Nah, itu bukan hanya supaya nanti kita mati masuk surga, tapi tugas yang dia berikan bagi kita karena Yesus dari surga datang ke bumi ini. Kerinduannya adalah kasihnya bisa melawat setiap orang di dunia ini. Dia mengasihi orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu bagaimana kehidupan itu kita mengaplikasikannya dengan nyata. Tuhan bukan lihat ibadah kita di gereja. Tuhan tidak lihat waktu kita ada dalam komunitas. Tapi 1 kali 24 jam kehidupan kita, ibadah yang menyenangkan hatinya, ucapan syukur yang memuliakan namanya. Jadi keluar buah-buah itu dalam perkataan kita, dalam sikap kita, dalam keputusan-keputusan kita. Apakah orang melihat Tuhan? Apakah Tuhan dipermuliakan? Umat Tuhan, ini waktunya. Kau adalah terang dunia ini. Kau adalah garam dunia ini. Engkau diutus untuk membawa kabar baik, untuk membawa berita baik itu, kesembuhan bagi kota kita, bagi bangsa kita. Dan apa yang kita perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan mengerjakannya, Dia akan menggenapinya untuk namanya dipermuliakan. Tuhan memberkati, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau kuat, Kau menara yang kokoh bagi kami. Orang yang berseru kepadamu akan diselamatkan. Kami percaya tidak ada yang memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami percaya tidak ada satupun manusia, bahaya, wabah, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami percaya sekeliling kami digoncangkan, kehidupan kami digoncangkan dari semua rutinitas kebiasaan. Supaya saat ini tinggal yang tidak tergoncangkan. Ibadah kami kepadamu, kasih kami kepadamu Tuhan. Mulut kami yang terus memuliakan Engkau Tuhan tidak akan pernah berubah. Terima kasih, pakai semua umat-Mu Tuhan. Kami mau bangkit dan menjadi terang. Dan Tuhan biarlah pengurapan yang baru atas rumah-rumah tangga. Atas umat Tuhan, suami, istri, anak-anak semua Tuhan bangkit. Dan gereja Tuhan diutus untuk pergi dan membawa kabar baik. Tidak akan ada ketakutan yang mencengkam. Tidak ada wabah yang lebih kuat dari kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan. Kuasa darah anak domba atas rumah-rumah tangga. Pembelaan Tuhan. Seperti yang Kau bela bangsa Israel di tanah Goshen Tuhan. Tanda darah anak domba Allah dalam keluarga-keluarga. Anak cucu termeterai. Tidak ada roh pemusnah yang bisa masuk di kemah orang benar. Penjagaan-Mu sempurna Tuhan. Bapak kami mengangkat tangan atas kota Manado, Sulawesi Utara, bangsa Indonesia. Perlindungan kuasa darah anak domba Allah di atas segalanya. Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap pegang kontrol. Tidak ada satupun terjadi tanpa rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Tolong Tuhan keluarga-keluarga yang mengalami kesedihan karena kematian orang-orang yang dicintai. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Tuhan juga Tuhan menyembuhkan yang sakit. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, baik yang ada di Manado, ya Sulawesi Utara dan di bangsa Indonesia, di Jakarta, di Surabaya. Tuhan sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berkata kepada virus corona saat ini, kami ikat setiap kekuatannya. Kami ikat dalam nama Yesus, kami hancurkan penyebarannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami katakan stop, keluar dalam nama Yesus. Kau tidak berhak tinggal di kota dan daerah kami, di bangsa kami. Dalam nama Yesus Indonesia disayang Tuhan. Indonesia mendapatkan anugerah kasih karunia Tuhan. Kebaikan dan kemurahan-Mu turun buat bangsa kami. Kota kami Tuhan dijagai Tuhan. Tuhan kami berdoa khusus Tuhan buat tenaga medis, dokter, para medis yang merawat pasien-pasien. Tuhan kami berseru untuk 61 para medis yang sudah dinyatakan positif. Kami berdoa Tuhan, kami melepaskan kuasa kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Mereka sembuh
Mereka kuat untuk melewati semua proses itu Tuhan. Dan mereka semua Tuhan diselamatkan. Mereka akan melihat pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk yang ada di Manado Tuhan. Yang sakit Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati Tuhan para medis Tuhan. Supaya ada cover perlindungan khusus Tuhan. Mereka tidak akan menderita waktu mereka melayani pasien-pasien. Terima kasih kami berdoa untuk pemerintah Tuhan. Baik gubernur, wali kota, kami berdoa untuk keamanan Tuhan. Baik TNI, Polri Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Bangsa kami di tangan-Mu Tuhan. Goncangan ini berhenti, stop dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan di tengah badai lah Tuhan. Engkau Allah yang menenangkan badai. 2000 tahun yang lalu Engkau beri dan Engkau berkata tenang. Maka jadilah tenang. Tenanglah badai ini dalam nama Tuhan Yesus. Supaya semua orang akan melihat kemurahan Tuhan atas bangsa kami. Pertolongan Tuhan nyata atas bangsa kami. Indonesia mendapatkan kasih sayang-Mu. Jakarta dalam lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarlah kami semua Tuhan menerima berkat yang dari Tuhan. Umat Tuhan, teduhkan hatimu dan imani bahwa engkau menerima berkat yang khusus dari surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dia penjaga yang tidak pernah terlelap. Akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Matahari tidak akan menyakiti pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Sebab dialah penjaga yang tidak pernah terlelap. Jangan takut. Kau yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mari perkatakan bahwa engkau ambil keputusan. Dialah kubu pertahanan, kasih setianya, perisai dan pagar tembok yang mengelilingi kita. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Hatiku percaya.